Alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dikendalikan oleh Tuan dan di antara 9 wilayah ini, mereka bersekutu atau saling bertentangan. Itu juga bagaimana alam spiritual utara selalu mempertahankan situasi 9 wilayah. Selain 9 wilayah, masih ada kekuatan kuat yang harus diperhitungkan di alam spiritual utara. Itu adalah Akademi Spiritual Utara. Namun, dibandingkan dengan 9 wilayah yang menyebabkan banyak perselisihan, alam spiritual utara selalu bersikap netral. Mereka tidak memiliki ambisi untuk memperebutkan tanah. Mereka hanya akan menempel di daerah mereka dan menarik siswa. Karena hal inilah Akademi Spiritual Utara memiliki status yang begitu tinggi di dalam alam spiritual utara. Dan Akademi Spiritual Utara juga memiliki tempat yang memungkinkan mereka untuk memasuki 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsawan. Karena mereka semua mengerti, meskipun mereka memiliki posisi yang layak di alam spiritual utara, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan 5 akademi besar. Dengan demikian, mereka akan mengirim anak-anak mereka, setelah mereka cukup umur, ke Akademi Spiritual Utara untuk berlatih guna mendapatkan tempat-tempat ini. Oleh karena itu, kekuatan yang tidak boleh dilanggar di alam spiritual utara adalah Akademi Spiritual Utara. Wilayahmu, kotamu. Saat Mu Chen berjalan keluar dari transfer spiritual arai, suara ramai memasuki telinganya. Dia melihat kotamu yang makmur dan sedikit tersenyum. Kotamu adalah kota utama di wilayahmu dan ayahnya Mu Feng adalah tuan wilayahmu. Tuan kecil, kamu kembali dari Akademi Spiritual Utara. Cepat dan laporkan ke penguasa wilayah. Di dekat transfer spiritual arai, ada beberapa penjaga wilayahmu yang melindunginya. Begitu mereka melihat anak laki-laki itu berjalan keluar dari arai spiritual, mereka terkejut sesaat, tetapi segera mereka tiba-tiba bersukacita dan datang. Aku sudah merepotkan kalian semua, tapi tidak apa-apa jika aku kembali sendiri. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah para penjaga. Dia dibesarkan di tempat ini dan akrab dengan banyak orang. Meskipun dia adalah putra penguasa wilayah, sikapnya sangat baik. Karena itu, dia cukup disambut di wilayahmu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada para penjaga yang bersemangat dan terbang menuju pusat kota. Tak lama setelah itu, istet besar muncul di matanya. Di depan istet, ada 2 kata besar, Mu Istet. Jelas bahwa perkebunanmu dijaga ketat. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang itu semua dan langsung berlari ke dalam. Para penjaga juga tersenyum hangat setelah mereka mengenalinya dan membungkuk padanya. Setelah itu, mereka tidak lagi mempedulikannya. Ayah. Mu Chen menyerbu ke istet dan menyerbu ke ruang tamu. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada 2 sosok. Di kursi tuan rumah adalah seorang pria dengan jubah hitam. Dia memiliki tubuh yang tegak dan ekspresi tegas di wajahnya. Satu-satunya hal yang membuatnya terlihat agak tua adalah rambut putihnya yang menjuntai dari kepalanya, tetapi Anda bisa melihat samar-samar bahwa dia pastilah orang yang tampan ketika dia masih muda. Orang itu adalah ayah Mu Chen, Mu Feng. Dia juga penguasa wilayahmu. Di kursi kanan Mu Feng, ada seorang pria paruh baya yang ramping. Di dalam pupil pria itu ada sedikit masalah dan dia tampak agak gelap. Bibir mungilnya mengungkapkan suasana yang keras. Tapi suasana keras itu menyebar banyak setelah dia melihat Mu Chen bergegas ke ruang tamu. Di antara kedua alisnya, senyum lembut muncul. Tidak apa-apa jika kamu kembali, mengapa kamu harus berteriak? Mu Feng meletakkan barang-barang di tangannya dan melihat anak laki-laki yang masuk melalui pintu. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahinya dengan lembut. Namun, ada kehangatan yang keluar dari kedalaman matanya. Tuan wilayah, Mu kecil jarang kembali. Secara alami kami akan merasa bahagia. Pria paruh baya kurus itu tersenyum ketika dia berbicara. Sepertinya hanya Paman Zhou yang mengerti. Mu Chen duduk di kursi dan menyeringai pada pria kurus itu. Dari cara mereka berbicara, Anda bisa tahu bahwa mereka cukup dekat. Paman Zhou bernama Zhou Ye, dia juga teman seumur hidup ayahnya. Saat itu, dia mengikuti ayahnya dan membunuh di alam spiritual utara dan akhirnya membantu dan mendukungnya untuk menjadi penguasa wilayahmu. Dia juga menyaksikan Mu Chen tumbuh dewasa dan karenanya,
dia selalu memperlakukan Mu Chen seperti anaknya sendiri. Perasaan yang mereka bagikan di antara mereka secara alami luar biasa. Hah, Anda maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan terkejut ketika dia melihat Mu Chen. Mendengar ini, Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan heran. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendeteksi aura spiritual yang dipancarkan dalam tubuh Mu Chen. Aku maju ke dalamnya beberapa saat lalu. Mu Chen mengangguk. Membicarakan hal ini agak membosankan, tidak banyak hal menarik tentang itu. Sepertinya kamu kembali untuk seni spiritual. Mu Feng tersenyum. Hanya setelah Anda maju ke tahap gerakan spiritual Anda akan dapat mempelajari seni spiritual. Dan dengan mempelajari seni spiritual, Anda akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari energi spiritual. Aku harus bertarung melawan seseorang 10 hari kemudian. Mungkin akan sedikit merepotkan jika aku tidak belajar seni spiritual. Mu Chen meringkuk bibirnya dan menjelaskan masalah tentang tantangan Liu yang ketika Mu Feng dan Zhou Ye melemparkan tatapan curiga ke arahnya. Tidak ada orang dari keluarga Liu yang baik. Setelah Zhou Ye mendengarnya, matanya menjadi sedikit ganas dan dia berkata, keluarga Liu telah menjadi semakin arogan tahun ini. Meskipun wilayah Liu dapat dianggap sebagai nomor 1 di alam spiritual utara, apakah mereka berpikir bahwa wilayahmu lemah? Mu Feng tersenyum tanpa peduli dan berkata, saya tidak bisa membayangkan bahwa Liu yang benar-benar memiliki pulsa spiritual, keluarga Liu benar-benar diberkati. Itu hanya denyut spiritual tingkat manusia, kata Zhou Ye. Namun, dia sedikit mengernyit saat mengatakan ini. Dia memandang Mu Chen dan berkata, kekuatan Liu yang itu juga berada di tahap awal tahap gerakan spiritual. Dengan bantuan pulsa spiritual, tidak akan mudah bagi seseorang di tahap pertengahan tahap gerakan spiritual untuk menghadapinya. Mu kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia telah menyerang seseorang dengan pulsa spiritual tingkat surga. Mengapa dia peduli dengan pulsa spiritual tingkat manusia belaka? Dibandingkan dengan individu gila dalam jalan spiritual, Liu yang tampaknya terlalu berpengalaman. Mu Feng menatap wajah polos Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa putranya berubah setelah dia kembali dari jalan spiritual. Meskipun pria kecil ini akan tampak lembut dan sederhana, Mu Feng masih bisa mendeteksi aura dingin dan tajam yang tersembunyi di bawah wajah lembut dan polos itu karena pengalamannya membunuh orang. Aura tajam itu seperti naga yang tidak aktif. Tidak apa-apa ketika tidak mengaum, tetapi begitu meledak, itu pasti akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Perubahan itu membuat Mu Feng sedikit terkejut dan juga sedikit senang. Dia sangat prihatin dengan putra satu-satunya. Adapun mengapa Mu Chen akan ditendang keluar di tengah jalan spiritual, dia bingung, tapi dia tidak meminta lebih. Dia percaya bahwa putranya tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk memilih beberapa seni spiritual. Mu Feng berdiri dan melambaikan tangannya ke Mu Chen. Kemudian, dia berjalan menuju halaman belakang. Setelah Mu Chen menyapa Zhou Ye, dia dengan cepat mengikuti. Dia mengikuti Mu Feng dan melewati halaman belakang. Pada akhirnya, mereka berhenti di dekat pintu batu yang dijaga ketat. Aura spiritual yang kuat menyebar dari telapak tangan Mu Feng, berubah menjadi sinar cahaya dan memenuhi pintu batu. Di belakang Mu Feng, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat mulutnya. Ayah memang individu yang kuat di tahap roh. Fluktuasinya sebenarnya sekuat ini. Dalam pelatihan, pertama-tama Anda akan memulai di tahap penginderaan. Anda akan merasakan aura spiritual di dalam dunia. Setelah itu adalah tahap gerakan spiritual. Pada level ini, Anda akan mampu menyerap aura spiritual ke dalam tubuh. Setelah tahap gerakan spiritual adalah tahap rotasi spiritual. Anda akan dapat memadatkan aura spiritual di dalam tubuh menjadi sebuah siklus. Tingkat energi spiritual akan jauh melampaui tahap gerakan spiritual. Melewati tahap rotasi spiritual, Anda akan mencapai tahap roh. Ini bisa dianggap sebagai level pemisah. Mu Feng ada di level ini. Setelah Anda melangkah ke tahap roh, Anda dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam spiritual utara.
Pembangkit tenaga listrik di tingkat ini memiliki kekuatan pertempuran jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Ini karena Anda akan dapat memperoleh kemampuan unik setelah mencapai tahap roh. Ini adalah kemampuan untuk menelan roh binatang. Yang disebut roh binatang adalah roh dari sejuta binatang di dunia. Setelah Anda menelannya, Anda akan dapat memperoleh beberapa kekuatan dari binatang spiritual. Dengan menggabungkannya dengan energi spiritual Anda sendiri, kekuatan tempur Anda akan meningkat secara alami. Di dalam langit dan bumi ini, ada rekor binatang. Ini membagi banyak binatang spiritual di dunia menjadi dua peringkat, surga dan bumi. Dan roh binatang spiritual yang telah ditelan Mu Feng adalah salah satu yang dia temukan karena kebetulan yang beruntung. Ia dikenal sebagai burung naga api. Dalam peringkat bumi dari catatan binatang, itu berada di peringkat 85. Selama tahun-tahun ketika Mu Feng melakukan perjalanan di seluruh alam spiritual utara dan menjadi tuan wilayah Mu, roh burung naga api telah berkontribusi banyak. Berderak. Sementara Mu Chen terganggu, pintu batu yang berat perlahan terbuka dan suara berderit yang berat terdengar. Setelah pintu batu terbuka, bau debu menyeruak ke wajah mereka. Mu Feng mengipasi menggunakan tangannya dan berjalan masuk. Mu Chen juga bergegas untuk mengikuti. Sebuah ruangan muncul setelah melewati pintu batu. Di dalam ruangan, ada banyak cahaya api redup dan deretan rak batu mulai muncul di depan mata seseorang. Di rak batu, banyak gulungan skrip mulai berkedip samar. Mata Mu Chen bersinar saat dia melihat berbagai skrip di dalam ruangan. Jelas bahwa mereka semua adalah seni spiritual. Mu Feng bertepuk tangan. Dia melihat ke kamar dan menatap bagian terdalam sejenak. Kemudian, dia segera berkata dengan senyum tipis, semua stok seni spiritual yang ayahmu miliki ada di sini. Anda dapat memilih salah satu dari mereka, saya ingin melihat mana yang akan Anda pilih. Mata hitam Mu Chen bersinar saat ia membocorkan bagian dalam kamar batu. Sebagai penguasa wilayahmu, Mu Feng dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di alam spiritual utara. Koleksi yang dia simpan selama bertahun-tahun secara alami tidak akan lemah. Di hadapan ayah, Mu Chen sama sekali tidak peduli dengan sopan. Dia menyimpan ke kamar batu dan secara acak mengambil naskah. Dia meliriknya. Kata-kata ringan muncul dari naskah. Seni spiritual tingkat menengah, Cloud Flare. Mu Chen berkedip. Sebuah seni spiritual biasanya akan dibagi menjadi seni spiritual Gong Fa, seni spiritual serang dan seni spiritual pertahanan, Del. Dan berbagai seni spiritual ini akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat dewa, tingkat spiritual, tingkat umum. Selain itu, masing-masing tier ini akan dibagi menjadi high, middle, low rank. Cloud Flare di depan matanya adalah seni spiritual Gong Fa tingkat menengah tingkat umum. Mu Chen mengutak-atik naskah untuk sementara waktu sebelum diturunkannya. Jelas bahwa dia tertarik. Dia berjalan perlahan-lahan ke kedalaman ruangan, mengambil gulungan, tapi segera meletakkannya lagi. Mu Feng mengikuti di belakang Mu Chen perlahan, memungkinkan dia untuk memilih salah satu seni spiritual di sini. Seni spiritual 100 pedang, peringkat tinggi tingkat umum. Buku Pegunungan Patah, peringkat tinggi tingkat umum. Berbagai seni spiritual memenuhi mata Mu Chen. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tingkat biasa, Mu Chen tahu bahwa seni spiritual ini akan menarik banyak orang jika mereka dibawa keluar. Koleksimu sesuatu yang biasa di alam spiritual utara. Setelah berjalan cukup lama, Mu Chen akhirnya mencapai bagian paling dalam dari ruang batu. Namun, dia belum menemukan seni spiritual yang tepat untuknya. Dia mengangkat dan mengungkapkan rak batu terakhir. 3 kotak giok terbuka ditampilkan di sana. Kamu cukup, ayahmu mempertaruh nyawanya untuk mendapatkan 3 seni spiritual ini. Mu Feng melihat 3 kotak letih yang membuat Mu Chen membocorkan dan tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Mu Chen berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian menghapus gulungan dari salah satu kotak letih. Naskahnya berkilau dan ada sedikit panas yang keluar darinya ketika dia menyentuhnya. Itu jelas bukan tingkat umum. Seni Dragon Blaze, Mu Chen memindai naskah. Matanya mengeluarkan warna kejutan, ini sebenarnya seni spiritual tingkat rendah tingkat spiritual. Dia memahami nilai seni spiritual tingkat spiritual.
Jika dibawa ke pelelangan, itu tidak dapat diperoleh kecuali mereka bersedia menghabiskan setidaknya 1 juta koin roh. Ya, saya juga berlatih seni Dragon Blaze ini. Itu adalah sesuatu yang saya dapatkan dari Dragon Fire Bird Spirit. Mu Feng mengangguk saat dia berbicara. Mu Chen mengutak-atik skrip ini sejenak, lalu dia mengeluarkan 2 gulungan lainnya. Salah satu gulungan disebut Trembling Heaven Tactic, dan gulungan lainnya disebut Animate Appraisal. Keduanya termasuk dalam peringkat rendah tingkat spiritual. Mu Chen tidak ingin melepaskan ketiga gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia memutuskan mana yang harus dia pilih. Apakah kamu sudah memilih? Ketiga seni spiritual ini setara satu sama lain. Anda dapat berlatih di salah satu dari mereka terlebih dahulu dan beralih jika Anda menemukan seni spiritual yang lebih cocok. Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Mu Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tangannya melayang di atas 3 gulungan. Pada akhirnya, itu mendarat di penilaian bernyawa. Meskipun seni spiritual ini tidak terspesialisasi dalam menyerang, itu cukup berpengaruh dalam membangun fondasi. Tangan Mu Chen ditangguhkan di atas penilaian bernyawa, tetapi tepat ketika dia akan membuat pilihannya, hatinya tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, tatapannya melayang tanpa sadar ke arah bayangan dari 3 kotak letih. Dia memperhatikan bahwa ada naskah hitam yang tertutup debu. Apa ini? Mu Chen terkejut sejenak. Tangannya terulur dan meraih naskah hitam. Dia menggulirnya dan hanya memperhatikan bahwa beberapa kata kabur melayang dari permukaan naskah yang kasar. Seni pagoda hebat. Mu Chen membocorkan 4 kata kabur, dipenuhi dengan keraguan. Mengapa tidak disebutkan pangkat seni spiritual? Mu Chen memberikan pandangan yang membingungkan ke arah Mu Feng, tapi dia terkejut. Pada saat ini, Mu Feng memiliki ekspresi kompleks saat dia mengungkapkan tulisan hitam di tangan. Itu adalah ekspresi yang dipenuhi dengan kerinduan. Ayah, Mu Chen bertanya. Dia kemudian berhasil naskah ditangani, apa seni spiritual ini? Mengapa itu tidak menyatakan pangkat? Petik 2. Ini hanya seni spiritual biasa, Anda harus memilih yang lain. Mu Feng menarik minatnya dan berkata perlahan. Mu Chen mengerutkan kening sebentar lagi. Tangannya bermain-main dengan skrip hitam. Setelah hening, dia tersenyum dan berkata, saya ingin ini. Tubuh Mu Feng bergetar. Dia membocorkan Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa ada ekspresi keras kepala di dalam wajah polos bocah itu. Apakah kamu benar-benar ingin memilih ini? Mu Feng bertanya setelah jeda. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa tapi saya merasa bahwa saya akan menyesal jika saya tidak memilih ini. Ayah, bagaimana kamu mendapatkan seni spiritual ini? Mu Feng memiliki tatapan yang rumit saat dia menatap naskahnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan tertawa pahit. Kemudian dengan suara yang hanya terdengar olehnya, dia bergumam, Jing, dia benar-benar putramu. Skrip itu ditinggalkan oleh ibumu. Lebih tepatnya, dia meninggalkannya untukmu. Namun, dia juga menyebutkan bahwa saya harus membiarkannya mengumpulkan debu jika Anda tidak memilihnya. Mu Feng dengan lembut berbicara. Mama. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Dia menggumamkan kata asing, namun menggetarkan hati. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Hanya ada sosok yang samar, tapi lembut di lubuk hatinya. Sejak dia mulai memahami banyak hal, dia tidak menanyakan tentang ibunya dari Mu Feng. Mu Feng juga tidak menyebutkannya. Seolah-olah ayah dan anak itu berusaha menghindari topik tentang seseorang yang penting bagi mereka. Ibu seharusnya masih hidup, kan? Di mana dia? Mu Chen memegang naskah dengan erat. Dia ragu-ragu sebelum akhirnya menanyakan hal yang paling ingin dia ketahui. Ketika dia masih muda, dia telah mengukir banyak patung kayu. Patung-patung kayu itu bertahan sama, tetapi tidak ada wajah yang jelas di atasnya. Ini karena asal mula patung kayu itu berasal dari sosok lembut di dalam hati. Setiap patung memiliki jejak harapan dan kerinduan. Masalah tentang ibumu sangat rumit. Tidak ada gunanya jika saya memberitahu Anda sekarang. Namun, jika Anda ingin mengetahuinya, maka Anda harus berlatih dalam hal ini. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu di dalamnya, Anda secara alami akan tahu.
Mu Feng terdiam untuk waktu yang lama dan dia akhirnya mengepalkan tangannya saat dia menatap Mu Chen. Apakah ibu pergi karena aku? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Karena kamu, dia rela membuang segalanya. Mu Feng tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya mengusap kepala Mu Chen dan berkata dengan suara mencela diri sendiri, itu semua karena ayahmu tidak memiliki kemampuan. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tinggal bersamamu. Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi aku masih gagal. Maafkan saya. Mu Chen mengangguk. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang polos. Ayah, apakah kamu ingin melihat ibu lagi? Aku ingin, aku sangat ingin keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mu Feng mengangkat kepalanya dan bergumam. Rasa rindu juga ada di dalamnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Skrip hitam yang kasar memancarkan suhu yang hangat. Tak lama setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Mu Feng. Aku akan memilih ini. Jangan khawatir ayah, saya akan membantu Anda menyelesaikan apa yang Anda gagal. Jika kamu percaya padaku, maka aku akan membiarkan keluarga kita bersatu kembali suatu hari nanti, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mu Feng menatap bocah itu dengan wajah polos, tapi matanya tegas. Gelombang kepahitan yang beriak muncul di dalam dadanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia, kemudian, menganggukkan kepalanya. Jing, putra kita tidak akan menjadi orang biasa.